berarti jika dia itu adalah alpha woman, dia itu nggak bisa menjadi sigma woman. Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. So in this video, aku tuh pengen bikin new section yang baru, yaitu tentang hal atau how about life. Jadi section ini itu membahas tentang obrolan-obrolan singkat atau obrolan-obrolan ringan gitu tentang kehidupan kita sehari-hari. So maka dari itu, welcome to how about life atau hal. Kalian pernah dengar nggak sih istilah kayak alpha female atau alpha woman? Tuh kayak kayak sering nggak sih atau nggak asing kan di telinga kita masing-masing, karena itu tuh udah sering banget tidak dengar, apalagi di sosial media itu tuh sering banget dibahas, atau kayak si ini alpha female atau si ini sigma female. Nah, but before I start to membahas tentang alpha woman ini, aku tuh pengen ngasih tahu ke kalian dulu bahwa alpha female ataupun alpha woman itu adalah salah satu dari kepribadian yang dimana itu tuh bukan cuman ada alpha female doang, tapi juga ada yang namanya sigma female, beta female, ataupun omega female, dan juga nggak cuman ada yang female doang, tapi juga ada yang untuk yang cowoknya juga. Tapi yang lebih sering dikenal itu atau yang lebih sering didengar itu adalah alpha female. Kenapa? Karena alpha female itu dia itu lebih terkenal dengan sifatnya itu yang mandiri, dan juga kepribadiannya itu yang kayak dominan gitu. Nah, because that, aku tuh pengen membahas tentang alpha woman itu atau alpha female, karena itu dia benar-benar kayak hampir semua orang itu tahu, tapi nggak tahu sebenarnya istilahnya itu apa sih maksud dari alpha female ataupun alpha woman itu. Jadi menurut The Urban Dictionary, alpha female ataupun alpha woman itu adalah perempuan yang dominan di suatu kelompok karena dia itu cerdas secara intelektual dan juga sebagai pemecah masalah. Menurut data dari Scientist of People, ada beberapa ciri-ciri dari alpha female itu. Yang pertama, dia itu bisa memimpin. Nah, yang kedua, dia itu punya kecerdasan emosional yang tinggi. Yang ketiga, sering menjadi penasehat. Yang keempat, itu adalah punya keambisiusan yang tinggi, dan juga punya tingkat kepedean yang tinggi. Nah, disclaimer dulu nih untuk kalian semua, bahwa setiap orang itu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, dan bukan berarti jika dia itu adalah alpha woman, dia itu nggak bisa menjadi sigma woman ataupun nggak bisa menjadi beta woman. Nah, terus kenapa nih kalau misalnya alpha woman itu sering dikaitkan kalau dia itu susah dapet cowok atau nggak bisa dapet cowok gitu? Itu disebabkan karena sifat dari alpha woman ini itu adalah ambisius dan juga dominan. Dia itu juga punya planning ataupun tujuan hidup yang jelas. Jadi otomatis dia itu sebagai wanita yang pemilih dong kalau misalnya mau punya cowok, karena setiap wanita juga pemilih kan. Tapi bukan berarti dia itu nggak bisa dapet cowok. Dia itu bukan nggak bisa dapet cowok sih, tapi bisa, cuman yang harus sejalan sama pemikiran dia, dan juga harus kayak punya frekuensi yang sama gitu, kayak fisika ya. Yang penting dia itu sejalan. Jadi bukan berarti kalau misalnya alpha woman itu gak bisa dapet cowok, dia itu bisa dapet cowok yang sejalan sama dia, karena dia itu punya tujuan yang hidup yang jelas. Jadi dia otomatis dia pengen pasangannya itu punya tujuan hidup yang jelas juga dong. Itu kayak secara simpelnya gitu kan. Jadi bukan berarti dia itu nggak bisa dapet cowok, tapi dia itu lebih tepatnya tuh kayak milih kalau untuk punya cowok yang ya setidaknya tuh setara, apalagi sifatnya tuh dominan dari suatu kelompok. Jadi dia itu harus punya cowok ya setidaknya cowoknya itu bisa memaklumi dia itu yang sifatnya itu yang dominan. Dan ternyata nih ada beberapa jajaran artis yang juga mempunyai sifat alpha female ini atau alpha woman itu. Diantaranya ada Angelina Jolie, itu kayak udah terkenal juga kan. Abis itu ada Beyonce, Adele, dan lain sebagainya. Jadi intinya alpha woman itu adalah salah satu tipe kepribadian yang dia itu dominan di suatu kelompok, dan biasanya juga suka memimpin. Tapi bukan berarti orang yang suka memimpin itu adalah alpha woman. Atau juga misal orang itu pendiam, tapi dia itu
kita misal kita sebut ya sebagai sigma woman, nggak berarti kayak gitu, karena setiap orang itu punya sisinya seperti yang dikatakan tadi kan, punya sisi alpha, beta, omega dan juga sigmanya masing-masing, tapi ada yang lebih kelihatan dibandingkan orang lain, dan kita nggak boleh mengkotak-kotakan setiap kepribadian karena itu tuh jatuhnya itu adalah stereotype. So I think this is all of all. Jadi kalau jika kalian suka videonya, you can like, comment, and subscribe. Dan juga jika kalian ada saran untuk video selanjutnya, you can comment in the below. Dan I think ini udah berakhir sih tentang section alpha woman-nya. Jika mungkin di bulan Ramadan ini aku bakal lebih sering upload video kayak gini karena memang kegabutan aku juga bingung, lagi nggak ada kerjaan juga. Jadi see you in my next video. Bye bye.